Siang, Nin. Nah, kemarin habis pengumuman SNBT nih. Gimana saudara kalian ada yang keterima nggak? Atau mungkin temennya? Ada dong. Selamat Abangku ada ya. yang keterima. Keren-keren. Nah, sebelum kita mulai, udah tahu belum ya pramaterinya tuh siapa? Duh, belum Aduh, tahu. siapa sih Tahu yang excited kak. banget itu? Haura dari kelas mana, Haura? Kelas mana ya? Kasih tahu dong. Kelas mana ya? Aku juga lupa nih. Oke, pramaterinya Haura dari kelas 15. Nah, hari ini mau bahas tentang apa, Haura? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang the theory of time travel. Wih, dengerin Haura yuk. Ayo. Oke, aku share dulu ya screen-nya. Oke. Sebentar. Nah, eh, jadi pada kajian hari ini aku bakal bawain materi tentang the theory of time travel. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini ada pengertian, cara untuk time travel paradox, dan kasus-kasus traveler. Nah, yang pertama, apa sih time travel itu? Time traveling atau perjalanan waktu merupakan konsep bergerak atau perpindahan waktu materi, entitas, ke beberapa titik, ruang, dan waktu tertentu yang berbeda. Bisa ke masa lampau atau ke masa depan. Ada juga cara melakukan time travel. Yang pertama, bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya, memungkinkan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan tanpa terjadi perubahan pada fisik kita. Karena semakin cepat seseorang bergerak, maka semakin lambat waktu yang dialami. Misal, jika terdapat saudara kembar dan satu dari mereka dikirim keluar angkasa dengan kecepatan 99,99 kecepatan cahaya, waktu yang dialami akan lebih lambat dari yang dialami di bumi. Pada kecepatan ini, setiap detik yang dialami hanya di bawah 20 jam. Maka, saat ia pergi selama 1 hari, ia telah melaju kencang 86.400 detik. Saat ia kembali ke bumi, ia akan berumur 1 hari. Namun, bumi akan berumur 72.000 hari, sekitar 197 tahun. Nah, yang kedua ada closed time-like curve. Dalam teori Einstein, waktu terhubung dalam ruang, artinya waktu dapat ditekuk dengan cara-cara sebagaimana ruang ditekuk oleh massa bumi. Jadi, pada prinsipnya, waktu dapat ditekuk menjadi simpel sedemikian rupa sehingga ia terhubung dengan masa lalu. Contohnya seperti di sebelah kiri ini, jadi sisi ujung ada masa depan dan sisi ujung di masa lalu. Next ada wormhole. Wormhole ini hampir sama dengan closed time-like curve, namun kalau closed time-like curve hanya mencakup masa lalu dan masa depan, jadi hanya mencakup waktu saja. Kalau wormhole bisa hal yang jauh dari kita bisa menjadi dekat. Contoh misalnya kita ada di universe Milky Way. Kalau kita ingin ke universe Andromeda, kita bisa dengan wormhole supaya jaraknya tidak begitu jauh. Jadi seperti kayak teleportasi gitu. Nah, para ilmuwan percaya bahwa wormhole bisa menjadi cara untuk time travel ke masa lalu dan kembali ke masa depan. Nah, ada juga time travel paradox. Kalau misalnya kita mau time travel ke masa lalu, kita harus ngerti dan harus menghindari paradox yang akan berdampak buruk untuk masa depan. Nah, jadi yang pertama ada grandfather paradox, kedua ada predestination paradox, ketiga ada bootstrap paradox, keempat ada butterfly effect paradox. Yang pertama, yang paling populer ada the grandfather paradox. The grandfather paradox terjadi ketika masa lalu dimanipulasi sehingga menimbulkan kontradiksi.
Jika seseorang penjelajah waktu kembali ke masa lalu dan membunuh kakeknya di masa kecilnya, hal ini dapat mengakibatkan orang tua penjelajah waktu tersebut tidak dilahirkan sama sekali. Dalam kasus ini, penjelajah waktu juga tidak akan dilahirkan sama sekali. Jika ia tidak pernah dilahirkan, maka ia tidak dapat kembali ke masa lalu untuk membunuh kakeknya. Lalu, jika ia tidak pernah ke masa lalu untuk membunuh kakeknya, maka kakeknya tidak akan meninggal dan akan tetap hidup. Orang tua ia akan dilahirkan, ia pun akan terlahir. Lalu, ia akan pergi ke masa lalu dan membunuh kakeknya. Paradoks ini menciptakan looping time. Ini contoh dari looping time, the grandfather paradox. Jadi dia nggak ada ujungnya, bakal kayak muter-muter situ-situ aja. Nah, yang kedua ada predestination paradox. Inti dari paradox ini adalah bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, predestinate, dan tidak dapat diubah karena sejarah telah mencatat bahwa suatu kejadian pasti akan terjadi dan tidak dapat dirubah. Predestinate paradox didesain untuk menciptakan kejadian yang sama sebagaimana seharusnya. Contohnya, dalam film Time Machine 2002, terdapat contoh paradox predestination yang menceritakan seorang ilmuwan bernama Alexander Herdegan kehilangan tunangannya, Emma, karena terbunuh dalam perampokan. Kejadian ini membuatnya untuk menyelamatkan tunangannya dengan membangun time machine atau mesin waktu. Mesin waktu ini ia gunakan untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian tunangannya. Namun, kematian tersebut tidak dapat dihindari, dan setiap ia kembali menyelamatkan tunangannya, justru ia melihat tunangannya meninggal dengan cara yang berbeda. Jadi, seperti kematian itu tidak bisa dihindarkan atau dibatalkan. Jadi, walaupun kita mencoba untuk mengubah takdir seseorang, itu akan tetap terjadi, namun dengan cara yang berbeda. Yang ketiga ada bootstrap paradox. Bootstrap paradox ini menyebabkan ketidakjelasan atau inkonsistensi suatu objek maupun sebagai efek dari perjalanan waktu. Misal, di masa sekarang kamu adalah seorang ilmuwan dan membaca gagasan ide mengenai teori relativitas milik Einstein. Lalu kamu mencoba untuk melakukan perjalanan waktu dengan kembali ke masa lalu dan mengajarkan teori ini kepada Einstein jauh sebelum menemukan teori itu. Lalu muncul pertanyaan, siapa penemu teori itu? Jika kamu ada jawabannya, maka tentu tidak, karena kamu baca ide yang diciptakan oleh Einstein. Jika Einstein adalah penemunya, tentu juga tidak, karena ia diajarkan olehmu yang kembali ke masa lalu. Nah, yang terakhir ada butterfly effect paradox. Konsekuensi perjalanan waktu dan tindakan yang dilakukan saat berada di masa lalu bisa menyebabkan efek dalam skala besar di masa mendatang, yang akan menciptakan butterfly effect paradox. Misal, seseorang pergi ke masa lalu untuk bertemu dengan Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel, karena di saat itu Isaac Newton menemukan gravitasi, ia malah membuat Isaac Newton pergi dari pohon tersebut. Alhasil, jika Isaac Newton tidak duduk di bawah pohon apel tersebut, ia tidak akan ketimpa apel dan tidak akan berpikir tentang gravitasi. Alhasil, saat sang traveler ini kembali ke masa depan, kemungkinan gravitasi tidak akan ditemukan dan penemuan-penemuan yang didasari oleh penemuan gravitasi Isaac Newton juga tidak akan ada. Nah, ada juga kasus-kasus time traveler di dunia nyata yang masih menjadi misteri. Yang pertama ada The Hipster Time Traveler. Pada tahun 2010 terdapat foto kuno tahun 1940-an di Museum British Columbia, Kanada. Terdapat foto pembukaan jembatan yang menampilkan kerumunan orang dengan dandanan ala tahun 40-an. Anehnya, di sebelah kanan foto, terdapat gambar seorang pemuda yang berpenampilan aneh. Alih-alih memakai jas seperti semua orang, dirinya justru memakai kacamata hitam, kaos bergambar, jaket, dan memegang sesuatu yang mirip dengan kamera saku. Penampilan pemuda itu mungkin tidak akan terlalu aneh di masa sekarang, tapi di tahun 1940-an penampilannya jelas terlalu aneh. Bisa dilihat ada lelaki yang memakai kacamata dan jaket dan baju dengan sablon. Untuk tahun 1040-an mungkin agak aneh dan terlalu modern. Bisakah dia sebenarnya time traveler? Ini juga masih menjadi misteri dan belum dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwannya.
Yang kedua, ada John Titor, sang penjelajah waktu. Tahun 2000, saat seorang pria muncul di internet mengklaim sebagai time traveler penjelajah waktu, pria itu mengaku sebagai John Titor, mengklaim sebagai penjelajah waktu dari tahun 2036, menggunakan mesin waktu yang konon dipasang di Chevrolet keluaran 1987. Ia kembali ke masa lalu untuk mencari komputer untuk mengambil IBM 5100 di tahun 1975 dan pergi ke tahun 2000 untuk mengunjungi dirinya di masa kecil. Sebenarnya ada beberapa poin dari kisah John Titor ini yang meyakinkan, yaitu ketika ia membutuhkan komputer IBM 5100 untuk memperbaiki komputer di masa depan. Ini kemungkinan memang bisa terjadi karena komputer itu memiliki kespesialan yang tidak diketahui banyak orang, dan ini dibenarkan oleh Bob Ducky, seseorang yang bantu mendesain komputer itu. Dan informasi ini memang tidak disebarluaskan kepada publik. Ini masih menjadi misteri apakah dia benar seorang traveler, karena kalau misalnya informasi ini tidak disebarluaskan oleh publik, maka dari mana dia tahu informasi tentang itu? Tapi kejanggalan dari John Titor ini, dia mengklaim bahwa dia bertemu dengan dirinya yang berumur 3 tahun di tahun 2000. Maka ketika ia yang berumur 3 tahun sudah ada di tahun 2000, maka tahun 2024 dia sudah ada dengan umur 27 tahun. Namun John Titor masih belum ditemukan sampai sekarang. Yang terakhir ada Sergei Monomarenko. Pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, seseorang pria berusia sekitar 30 tahun, Sergei Promanenko, diamankan polisi setempat karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi, ia bilang sedang merasa bingung kenapa bisa tiba-tiba hidup di tahun ini. Padahal sekitar 2 menit yang lalu, ia hidup di tahun 1958. Sebelum berada di Kiev, ia mengaku sedang bersama tunangannya, bernama Valentina Curis. Kemudian, setelah ia berfoto dengan tunangannya, dirinya sempat melihat sebuah UFO. Spontan ia memotret piring terbang itu dan tanpa ia sadari, waktu tiba-tiba melesat puluhan tahun sampai April 2006. Nah, Ponomarenko ini membuktikan perkataannya dengan hasil jepretan dari kameranya untuk melihat keaslian. Dia diboyong kepada seorang fotografer bernama Vadim Posmer. Nah, contoh fotonya, foto aslinya itu seperti kayak ada UFO di langit-langit, namun ini masih menjadi misteri. Itu bisa jadi UFO atau mungkin bisa jadi editan. Nah, pada 25 April, setelah pengecekan foto selesai, sang fotografer itu mencoba menghubungi polisi kembali. Namun, Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba hilang pada 25 April 2006. Ia hilang begitu saja seolah-olah ditelan bumi. Hilang misterius dan tidak ada kabar. Polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko dengan mencari tunangannya. Mereka berhasil menemukannya, gadis yang berada di foto tersebut masih hidup, dan pada 2006 usianya sudah 74 tahun. Saat polisi bertanya ihwal Ponomarenko, Curis mengenalinya. Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan polisi. Bukan cuman itu, Curis bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan, yakni pada 2050. Ketika dibandingkan dua foto yang bersama-sama di Kiev pada tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada perbedaan. Pada tahun 2050, banyak gedung-gedung pencakar langit. Bisa dilihat itu diduga sebagai fotonya yang berada di tahun 2050. Mungkin karena dia membawa kamera yang sudah tidak diproduksi pada tahun 1970, kamera yang sangat jadul, kuno, maka dari itu fotonya agak pecah. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Badan Arsip milik Ukraina tersimpan file wawancara Ponomarenko bersama salah satu stasiun TV Ukraina dan Taiwan pada 1970-an. Isinya kurang lebih ia membawa kabar dari masa depan. Ia menjelaskan bahwa di masa depan, hampir setiap orang akan memiliki ponsel. Ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada saat itu.
Nah, dari 3 kasus itu yang paling dapat dipercaya itu dari kasus Sergei Ponomarenko. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin nanya boleh banget. Ternyata time travel rumit banget ya. Iya, memang. Dan ada banyak konsekuensi banget kalau misalnya time travel ke masa lalu dan nggak ngerti paradoksnya. Bakal kacau timeline di masa depannya. Oke guys, ada yang mau nanya nggak? Kak, saya izin bertanya, Kak. Ya, Saya boleh. Danis dari kelas 105. Saya ingin bertanya, apakah time travel memungkinkan di tahun 2024 ini, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, kalau itu sebenarnya banyak ilmuwan yang masih mencari keberadaan time travel yang masih mencoba. Tapi, mungkin di tahun 2024 masih belum bisa karena wormhole atau closed timeline curve itu masih belum ditemukan. Tapi, kalau misalnya time travel ke masa depan sudah bisa ditemukan dengan keluar angkasa dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Dan kalau misalnya time travel udah ditemukan oleh ilmuwan pasti tidak akan disebarluaskan oleh publik karena akan bahaya untuk orang-orang yang tidak gitu mengerti dengan paradoks-paradoksnya. Apakah sudah terjawab? Siap, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Adakah yang ingin ditanya? Hora, aku mau nanya. Boleh. Kalau misalkan yang dari negara kita ada nggak yang time travel gitu? Dari negara kita, sejauh ini sih aku nggak nemu yang dari negara kita. Tapi insya Allah nanti di masa depan aku jadi time traveler. Oke, ditunggu. Oke, ada lagi? Boleh menanggapi nggak? Menanggapi nggak bertanya? Boleh. Boleh ya, Ora ya, sebelum saya rapat nih. Di close dulu dong ininya, slide-nya. Oh iya, sebentar. Belum ini ya. Tema yang menarik ya dari Haura tentang time traveler. Saya sempat ingat obrolan saya sama Pak Anang itu. Jadi saya sempat nanya kalau apa sih perkembangan, saya nggak tahu ya, ini obrolan saya, perkembangan fisika di era sekarang itu bisa dibandingkan nggak sih dengan ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Terus Pak Anang jawabnya itu nggak bisa dibandingkan karena kalau perkembangan fisika di era sekarang itu sebanding dengan apa yang dilakukan Newton atau apa yang dilakukan Einstein, itu harusnya time traveler itu bisa terwujud atau kita bisa balik ke ruang waktu sesuka kita, macam pintu kemana saja lah. Saya mau kasih insight dari sisi sosialnya ya. Ada nggak sih kalau sosiologi membahas waktu itu seperti apa? Sosiologi itu membahas ruang dan waktu itu biasanya dalam kajian perubahan sosial. Bisa nggak sih kita balik ke masa lalu? Kata sosiologi bisa, tapi apakah sama seperti ruang dan waktu di masa lalu? Tidak. Itu dijelaskan ketika kita mau menjelaskan tentang tren misalnya. Jadi tren-tren di masa lalu, style berpakaian, style teknologi, cara bicara, value-value tertentu yang ada di masa lalu itu bisa saja berulang di masa kini karena ada proses yang namanya sosialisasi atau konstruksi sosial. Jadi kenapa kita masih belajar Newton, kita masih belajar Einstein, padahal itu adalah ilmu-ilmu yang lahir di masa lalu. Itu membuktikan bahwa kita bisa berhasil membawa masa lalu ke masa kini. Tapi tidak dalam penjelasan time traveler ya. Kita benar-benar berada di masa lalu,
Jadi kita benar-benar kembali ke masa lalu tidak, tapi kita seolah-olah membawa masa lalu ke masa kini. Dan bisa nggak kita ke masa depan, Pak? Bisa, tapi tidak dalam konteks ruang dan waktu yang real ya, tapi kita mengimajinasikan tentang masa depan. Itu biasanya sosiologi sering membahasnya seperti itu. Misalnya ada di tradisi Yunani kuno itu, setelah Aristoteles punya banyak murid, itu ada tradisi berpikir yang namanya Helenisme, yang nanti melahirkan banyak pemikiran seperti Epikureanisme, dan kalau yang paling tren di kalangan remaja dan mahasiswa itu namanya Stoikisme. Kalau kalian pernah baca buku filosofi teras, itu sebenarnya kan buku yang konteks pemikirannya ada di era Yunani kuno setelah Aristoteles. Tapi kok bisa relevan dengan hidup kita di era sekarang ya? Padahal itu pemikiran masa lalu, pemikiran jadul. Proses kita mereproduksi budaya masa lalu ke masa kini itu dimungkinkan. Nah, biasanya sosiologi menjelaskan ruang dan waktu seperti itu. Tentu tidak dalam konteks seperti misalnya tadi Haura, saya baru join di tengah tadi ya. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu dengan sama persis, dan beberapa kasus-kasusnya sayangnya sosiologi nggak punya perangkat untuk bisa membaca itu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bisa nggak kita membawa masa lalu ke masa kini, bisa. Dalam konteks apa? Dalam konteks kebudayaan, dalam konteks keilmuan, dalam konteks value gitu ya. Dan kita juga bisa mengimajinasikan apa yang bakal terjadi di masa depan. Baik itu kira-kira nanti misalnya tentang metaverse proyeknya Mark Zuckerberg itu. Waktu pandemi itu saya pernah nulis itu tentang metaverse yang membayangkan kira-kira suatu hari mungkin sekolah, kampus, kantor itu tidak ada fisiknya, bangunan fisiknya, karena kita sekolah, ngantor itu via virtual reality. Jadi saya ketemu Haura itu via avatar, bukan fisiknya. Jadi kita semua di rumah, tapi kita sekolah di universe yang lain gitu kan. Nah, itu kan imajinasi para teknolog tentang masa depannya. Nah, kalau yang seperti itu bisa diimajinasi. Itu aja sih tanggapan dari saya. Oke, Pak. Jadi perbedaannya kalau misalnya dari sosiologi itu membawa masa lalu ke masa kini. Tapi kalau fisika itu membawa kita ke masa lalu gitu ya. Oke. Makasih Pak insight-nya. Makin rumit banget nih ya. Oh, itu Haura ada yang nanya di chat. Oke, paradoks jika pergi ke masa depan. Sebenarnya paradoks itu lebih rumit. Sebenarnya paradoks itu hanya ada kalau ke masa lalu. Soalnya kalau kita ke masa depan, kita nggak akan ngancurin timeline juga. Soalnya secara tidak langsung kita juga sedang time travel ke masa depan. Kan menurut teori termodinamika itu waktu itu kan berjalan selalu ke depan. Jadi kalau misalnya ke masa depan, kemungkinan nggak akan ada paradoks yang bisa mengacaukan timeline. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, saya izin bertanya lagi, Kak. Apakah bila perjalanan ke masa lalu dan masa depan bisa terjadi, apakah kita bisa mengembalikan hewan-hewan yang punah, dan apakah kita bisa mencari hewan baru dari masa depan untuk kembali ke timeline kita yang sekarang? Sekian, itu pertanyaan saya. Oke, jadi kan membawa hewan-hewan yang udah punah ke masa kini ya maksudnya ya? Iya, dan mencari hewan baru dari masa depan, mengembalikannya ke masa sekarang. Oke. Kalau kayak gitu berarti misalnya ya, kita membawa dinosaurus, misalnya kita time travel-nya menggunakan wormhole. Berarti kita harus membawa dinosaurus ke wormhole-nya, mungkin bisa sih.
Tapi kalau misalnya supaya bikin hewan itu nggak punah, itu nggak bisa, soalnya udah ada di predestination paradox. Apakah saya Oh, jawab? oke. Terima kasih Kak pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Kak. Sudah menjawab pertanyaan saya. Ya. Ish. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kirani nggak nanya, Kirani? Saya boleh nanggepin lagi nggak? Boleh ya. Eh, sebelum kita benar-benar punya fakta atau satu kasus yang real ya tentang time travel gitu. Sebenarnya selama ini kan para seniman, kemudian para sineas itu kan berusaha mengakomodir imajinasi-imajinasi manusia ya. Jadi kalau kamu misalnya punya imajinasi tentang masa depan atau keinginan tentang masa lalu, ranah yang paling tepat untuk bisa mencurahkan itu tuh dunia seni dan sastra ya. Seni dan sastra. Kalau sastra dalam bentuk tulisan, kalau seni bisa dalam bentuk visual. Kalau tentang tadi Dennis bertanya tentang bisa nggak kita membawa binatang masa lalu, itu kalau kita lihat Jurassic World itu kan satu imajinasi tentang bagaimana si kalau di Jurassic World setelah Jurassic Park ya, Jurassic Park kan bangkrut tuh, terus ada era Jurassic World di mana investor baru ingin membangkitkan lagi satu wisata masa lalu, hewan-hewan masa lalu yang terus dia namai sebagai Jurassic World. Dan proses pengembangannya itu kalau dalam filmnya kan menggunakan, kalau di Jurassic Park itu kalau nggak salah kan dari nyamuk ya, nyamuk yang berada dalam batu, kemudian entah bagaimana ceritanya, entah DNA atau selnya itu bisa bisa diambil dan kemudian diolah dan akhirnya bisa bisa memproduksi dinosaurus sendiri gitu kan. Tapi ternyata dalam Jurassic World itu akal pikiran manusia yang sangat imajinatif, selain membawa hewan-hewan masa lalu, itu juga tadi ya, kalau saya mau nambahin paradoks baru nih Haura. Di paradoks barunya adalah ketika kita bisa saling bertukar ruang dan waktu, ada aja manusia yang iseng misalnya menggunakan data-data di masa lalu atau kasus-kasus di masa lalu untuk menciptakan bencana di masa depan, kayak mirip-mirip Jurassic World gitu. Dimana ada yang ingat nggak sih dinosaurusnya namanya apa tuh yang battle sama T-Rex? Barangkali ada yang ingat nggak Dennis? Kalau nggak salah Tyrannosaurus Rex Pak. Ya itu lawannya Tyrannosaurus. Lawannya siapa? Lupa itu yang di cloning. Jadi DNA atau sel dominannya T-Rex, tapi dia dicampur ada ular, dicampur ada bunglon. Makanya dia itu bisa sembunyi, bisa berkamuflase, terus mendeteksi mangsanya itu Oh, itu Indominus berbasis, Rex Pak. oh iya, Indominus Rex, Indominus Rex. Jadi dia deteksi mangsanya itu pakai panas tubuh ya, bukan, kalau T-Rex kan pakai cahaya ya kalau nggak salah. Jadi kalau pakai flare dibuang terus dia ngikutin cahayanya itu. Tapi kalau ini udah sembunyi tapi tetap ketahuan. Makanya si tokoh utamanya itu waktu di awal itu menyiramin bensin ke tubuhnya kan. Nah, itu bagi saya paradoks juga ketika kita bisa membawa masa lalu, data-data di masa lalu ke masa kini. Ternyata ada ide-ide berbahaya dari manusia. Kalau konteks Jurassic World kan bagaimana dinosaurus itu mau dipakai untuk perang kan, senjata militer gitu, senjata militer yang kalau kata tokoh antagonisnya, keren nih kalau kita punya Velociraptor untuk perang di Timur Tengah misalnya, kalau kita bisa mengendalikan Indominus Rex di Timur Tengah. Itu sih, jadi di satu sisi enak Haura bisa balik ke masa lalu, ketemu Einstein gitu ya. Bukan dokter Vegapunk ya, kalau Vegapunk di One Piece. Bisa ketemu Einstein lagi, atau balik ketemu saya versi 80 tahun misalnya. Tapi kalau semua ruang itu terbuka, ya amat sangat mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan
data-data itu untuk keperluan-keperluan TK gitu. Itu pentingnya kita juga berpikir kritis ya dalam menyikapi produk-produk teknologi. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih insight-nya. Aura, aku mau nanya lagi. Boleh. Bisa nggak sih kalau misalkan kita kayak ngeliat nih di masa sekarang kayak saham-saham yang naik itu apa aja? Terus nanti ke masa lalu kita kayak investasi berdasarkan yang kita lihat di masa depan ini. Iya, iya, bisa. Kayak gitu juga bisa. Soalnya waktu itu juga ada kasus diduga dia kayak bilang kalau dia itu traveler dari masa lalu ke masa depan dan dia udah tahu saham-saham yang akan naik di masa depan, lalu dia ke masa lalu untuk investasi itu. Nah, kayak gitu juga bisa, asalkan nggak ada yang tahu bahwa kamu itu time traveler. Ngerti nggak? Jadi kayak asalkan itu eh masih rahasia, jadi biar nggak ada yang berubah sama sekali. Bisa. Berarti identitasnya harus dirahasiain ya. Iya, biar nggak menggemparkan dunia juga. Tapi sejauh ini ada nggak kasusnya yang kayak beserta namanya gitu? Aku pernah baca sih ada, tapi dia nggak tahu, dia ada beberapa yang bilang dia itu hoax, ada yang bilang dia beneran. Kalau nama seingat aku sebentar. Namanya sebentar ya, aku lupa namanya soalnya. Nah, namanya Andrew Carlsen. Mau aku sekalian ceritain nggak kejadiannya? Boleh banget. Nih, jadi ada perdagangan saham pada tahun 2000. Andrew Carlsen itu ditangkap oleh FBI karena melakukan insider trading berinvestasi $800 dalam hanya 2 minggu. Lalu dia uh, mengaku bahwa dia itu time travel dari tahun 2256. Ini banyak banget yang bilang dia itu hoax. Tapi ada juga yang percaya kalau dia itu beneran, soalnya dia bisa investasi hanya dalam 2 minggu menjadi dari $800 jadi $350 juta. Gitu ceritanya. Wow, keren banget ya. Aku juga mau sih kayak gitu. Tapi harus hati-hati sama paradoksnya juga. Hmm. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lain nggak? Boleh mau nanya, apakah kita bisa bertemu dengan diri kita sendiri yang ada di masa lalu? Bisa, kayak gitu bisa. Tapi kalau misalnya kayak gitu, diri kita yang di masa lalu mungkin bakal shock atau kena kayak bakal mengacaukan timeline juga kalau misalnya kita ketemu dengan diri kita yang dari masa depan dengan masa lalu gitu. Tapi sebenarnya bisa, tapi lebih baik sih jangan, soalnya mungkin bakal mengacaukan timeline di masa depan. Oke, makasih. Berarti bisa dong ya, Aura. Misalkan kita sekarang udah tahu kunci jawaban ulangan PAT kan. Terus kita balik lagi ke masa lalu, ke waktu kita masih belajar PAT buat ngasih tahu nanti nih jawabannya ini gitu. Ngasih tahu ke diri kita yang dulu maksudnya. Iya.
Bisa, tapi kalau bisa tuh jangan langsung ketemu langsung, soalnya takutnya diri kita yang dulu tuh agak shock gitu kalau misalnya ketemu sama dirinya yang di masa depan. Misalnya nih ya, kalau bisa, ngasih tahu misalnya dari nomor yang tidak diketahui, ngasih tahu ke diri kita yang sekarang, yang masa lalu gitu, semua jawabannya. Tapi itu juga bisa bikin paradoks juga, bisa, ngeubah masa depan kamu. Mungkin misalnya, itu jadi kan butterfly effect paradox ya, yang masa depannya bakal berubah. Jadi misalnya yang tadinya kamu dapat nilainya jelek nih, terus karena kamu ngasih tahu jawabannya nilainya jadi bagus, mungkin karena nilai jelek itu kamu jadi pengen, belajar lebih keras dan, bisa meraih kesuksesan. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya kita kembali ke masa lalu, terus ngasih tahu jawabannya, terus jawabannya jadinya bagus, mungkin bisa bikin kita jadi malas-malesan. Jadi kayak, "Ah, udah tahu juga jawabannya, ngapain belajar lagi?" Gitu. Jadi bikin kita jadi males, mungkin bisa bikin kita jadi males, terus kehidupan kita di masa depan juga bisa jadi berubah, gitu. Jadi semuanya ada konsekuensinya gitu ya. Iya. Oke, makasih ya, Aura. Gimana yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Oh, aku mau nanya, Apa tuh? kalau misalkan seandainya kita punya kekuatan buat kembali ke masa lalu, terus kita ngecegah satu hal buat terjadi gitu, apa itu bakal ngubah masa depan, ngubah timeline atau gimana gitu? Itu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Mencegahnya mencegah apa dulu nih? Kalau mencegah kematian contohnya ya? Ya, contohnya mencegah kematian gitu. Ya itu maksudnya ke predestination paradox. Jadi kalau mencegah kematian, misalnya kita mencegah teman kita dari kematian, maka kematiannya nggak akan bisa terhindarkan. Jadi dia akan tetap mati dengan, cara yang berbeda. Ngerti nggak? Jadi kayak yang awalnya misalnya dia meninggal karena ditabrak, pas kita berhentiin, mungkin dia meninggal karena jantungan, tapi dia akan tetap meninggal. Jadi itu karena udah ditakdirkan. Oke, terima kasih. Yap, sama-sama. Ada Oh, Bang, lagi? Kak, itu Di ada yang chat bertanya ada di Aura. kolom komentar. Oke. Eh, kalau kayak gitu, kalau misalnya kayak gitu, masuk ke The Grandfather Paradox, di mana ada looping timeline yang berubah-ubah terus. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya timeline-nya akan tetap maju, tapi timeline-nya akan kayak jadi berbeda. Maksudnya gimana ya? Jadi kayak ada 2 timeline, antara timeline yang asli dan yang udah dikacaukan. Sama kayak tadi yang di The Grandfather Paradox, karena yes, multiverse. Nah, maksudnya kayak gitu. Timeline bercabang gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau di Grandfather Paradox kan dia, ngulang-ngulang terus ya, looping. Jadi kayak kayak nggak ada ujungnya gitu. Apakah sudah terjawab? Kalau Haura sendiri percayanya gimana? Haura percaya nggak kayak time traveler itu beneran ada gitu? Percaya sih sebenarnya, aku percaya banget. Eee, apalagi time travel ke masa depan itu kan udah ditemukan ya. Untuk ke masa lalu memang cukup rumit dan susah, tapi
Mungkin di suatu hari bakal ada teknologinya untuk membuat mesin waktu atau ngubah waktu gitu, kembali ke masa lalu. Oke, Hora. Yang Ya. lain ada yang mau bertanya lagi? Ya memang time travel itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang nganggep nggak bisa, ada yang nganggep juga bisa. Tapi kalau time travel ke masa depan, misalnya kita nggak ada perubahan fisik, jadi kita ngerasain cuma 1 hari. Kalau misalnya keluar angkasa nih ya, kita akan ngerasain 1 hari, tapi pas kita balik ke bumi, bumi bakal berumur ratusan tahun. Itu bisa dilakukan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apakah kita bisa menghidupkan orang yang sudah tidak ada di masa lalu, Aura? Oke, tadi udah dijelasin predestination paradox, bahwa kalau misalnya orang itu udah meninggal, maupun kita cegah kematiannya, dia bakal tetap meninggal, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi itu kayak udah takdirnya. Maka takdir itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Misalnya meninggalnya karena jatuh ke jurang. Nah, kita pengen buat dia supaya nggak jatuh ke jurang, kita halangin dia supaya nggak jatuh ke jurang. Dia bakal tetap meninggal, tapi caranya berbeda. Mungkin ketabrak bis, mungkin penyakit, tapi intinya dia akan tetap meninggal, tapi caranya berbeda. Emang udah takdir ya berarti ya? Ya, benar. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin udah pada kejawab semua ya pertanyaannya ya. Wih. Mm. Oke, mungkin mau ditutup nggak nih Kayla sekarang? Mau. Aura itu ada yang bertanya lagi di kolom komentar. Oke, bentar. Hmm. Aura, mic kamu mati. Oke, sebentar. Aku lagi baca pertanyaannya. Tapi menurut predestination paradox, itu kalau kematian itu nggak bisa dihindari lagi. Walaupun diketahui ataupun nggak diketahui, kalau udah kematian, udah takdir, mau dicegah akan tetap kejadian. Tapi caranya akan berbeda. Oke, berarti emang udah nggak bisa diubah, guys. Yes. Oke, makasih ya Aura. Makasih teman-teman yang udah hadir. Makasih juga buat Pak Dimas. Kayaknya episode 4 Kail kali ini udah berakhir ya. No. Sudah berakhir. Ya. Sedih atau seneng nih? Sedih. Padahal masih mau banyak bertanya. Aku masih mau Sedih, nanya. sedih tapi mukanya senyum-senyum gitu ya. Oke, sekali lagi makasih Haura, makasih Pak Dimas, makasih ke teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kail selanjutnya, teman-teman. Bye.
Makasih Haura. Iya, sama-sama. Makasih juga udah nonton. Izin keluar ya. Ya, Oh, udah tiga. Ya.